Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga semuanya sehat ya. Ayo kita lanjutkan pelajaran hari ini. Kita siapkan buku paketnya. Yuk. Baik, silakan kalian buka buku tema 1, subtema 3, pembelajaran kelima. Kita akan bahas bukunya ya. Di halaman 131 sampai 132 ada gambar apa itu? Ada panah-panah, namanya gambar daur hidup. Nah, ya kalau yang kemarin daur hidup kupu-kupu, sekarang kita adalah daur hidup. Sekarang kita akan membahas daur hidup katak. Ya, ini dari telur, ya, katak dewasa menghasilkan telur, telur jadi berudu, berudu jadi katak muda jadi katak dewasa bertelur, dan seterusnya seperti itu. Itu namanya daur hidup. Kita baca ya, kalian simak. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi katak muda. Berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Nah, itu dia penjelasannya dari gambar itu ya. Sekarang kita lihat halaman 132. Perhatikan kembali gambar daur hidup katak. Tuliskan penjelasanmu pada tempat yang sudah disediakan. Manakah tahapan yang paling penting menurutmu dan apa alasannya? Nah, mana yang penting? Yang paling penting? Atau telurlah yang paling penting, atau berudu yang paling penting, atau katak muda yang paling penting, atau katak dewasa yang paling penting? Coba. Katak dewasa paling penting? Nah, kenapa kok paling penting katak dewasa? Karena apa? Karena dia yang menghasilkan telur. Kalau katak dewasa menghasilkan telur. Kalau telur, nah telur itu nanti kan dia menetas menjadi berudu. Kalau berudu dia akan tumbuh besar menjadi katak muda. Katak muda akan tumbuh menjadi katak dewasa. Mana? Bingung ya? Ya ini ya. Jadi yang paling penting adalah, ya ini, menurut saya tahapan yang paling penting adalah telur. Mengapa kok telur? Apa alasannya? Ini adalah alasan dari Pak Guru. Karena selain bentuknya yang kecil, telur juga tidak dapat melakukan perlawanan, sehingga sangat mudah untuk dihancurkan atau dimangsa lawan. Oleh karena itu, jika telur terancam, maka perkembangan katak pun terancam. Nah, itu adalah penjelasannya ya, alasannya ya. Kenapa kok menurut Pak Guru itu telur yang paling penting? Karena telur itu nggak bisa melawan, dia kan hanya telur, bisa pecah. Kalau dimakan sama yang mau memakan dia nggak bisa apa-apa, telurnya nggak bisa menghindar. Akhirnya kalau telurnya dimakan semua, akhirnya nggak bisa jadi katak, maka katak kan punah habis kalau begitu caranya. Jadi makanya yang paling penting adalah telur. Sekarang yang kedua, adakah hal lain yang ingin kamu ketahui tentang daur hidup katak? Ada ya? Iya. Ya, ada hal lain yang ingin saya ketahui tentang daur hidup katak. Nah, sekarang kita ke halaman selanjutnya. Halaman 133 sampai 134. Hari ini kamu sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan katak. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut. Ada juga orang yang tidak berani seperti pada gambar berikut ini. Nah, itu ada gambar ya, anak laki-laki menakuti yang perempuan ya. Benny menakuti Dedayu ya, ditakuti sama katak. Nah, itu boleh apa enggak? Enggak boleh ya, itu perbuatan tidak baik. Itu namanya tidak menghargai perasaan orang. Nah, itu ada perintahnya di bawah. Tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Kalian tulis sarannya seperti yang telah dipelajari, caranya bagaimana. Ya, yang pertama pakai kata sebaiknya ya. Contohnya seperti ini dari Pak Guru. Sebaiknya kita jangan menakut-nakuti orang yang tidak berani pada suatu jenis hewan karena itu perbuatan yang tidak baik. Atau
Seharusnya, ini pakai kata seharusnya ya. Seharusnya kita menjaga perasaan orang lain yang tidak berani pada suatu jenis hewan karena itu perbuatan yang tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Atau, nah sekarang pakai kata yang lah ya. Hargailah. Hargailah perasaan orang lain yang tidak berani menyentuh suatu jenis hewan karena kita juga ingin perasaan kita dihargai oleh orang lain. Nah, itu adalah 3 cara menulis saran. Sekarang halaman 134. Tuliskan saran untuk temanmu agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut. Supaya lebih berani, mana yang saran yang cocok kita tulis. Pakai sebaiknya, seharusnya, hargailah, mana? Kita coba satu-satu ya. Ini pakai kata sebaiknya. Sebaiknya kamu tidak perlu khawatir dan takut kepada hewan ini karena dia tidak berbahaya. Atau pakai kata seharusnya ya. Seharusnya kamu coba dulu menyentuh hewan ini dengan pelan. Jika sudah berani sedikit, nanti kamu bisa lebih berani lagi untuk menyentuhnya lebih lama. Atau kita pakai kata lah ya, ada lahnya ya. Cobalah sentuh hewan ini sedikit saja. Jika perasaanmu sudah lebih berani, kamu bisa menyentuhnya lebih lama. Nah, itu adalah contohnya bikin saran ya. Bisa pakai awal kata sebaiknya, pakai kata seharusnya, atau pakai lah ya. Bisa kan ya bikin sendiri ya? Baik, sekarang kita lanjutkan halaman 134 sampai 135. Di halaman 134 bawah itu ada soal, contoh soal. Penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Nah, penangkaran penyu ya, penangkaran penyu itu adalah semacam peternakan penyu ya, tapi dengan cara yang baik, dilindungi, dirawat dengan baik. Nah, sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Jadi nanti kalau sudah keluar anak penyunya kira-kira sudah kuat untuk berenang sendiri, sudah besar, nanti penyunya akan dilepaskan di laut bebas ya. Nah, sekarang itu soal tadi kita akan coba kerjakan. Ini ada pertanyaannya, berapa banyak anak penyu semuanya? Nah, soalnya seperti ini ya. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Bagaimana kamu menyelesaikan soal yang ada pada cerita tersebut? Nah, sekarang kita kerjakan supaya tahu berapa banyak anak penyu semuanya. Seperti cara yang sudah pernah Pak Guru jelaskan beberapa kali ya. Nah, ini adalah cara pengerjaannya. Kalian simak, nanti kalian coba kerjakan sendiri. Ya, kita tulis dulu asalnya 130, yaitu dari 130 dan 0. 100 seratusan, 30 puluhan, 0 satuan. Kemudian kita kalikan dengan angka 7. Nah, angka 7 ini kita taruh sini, 7 kali 7 kali 100, 7 kali 30, 7 kali 0. 7 kali 100 hasilnya 700, 7 kali 30 kita hitung seperti ini. 0 kali 7 hasilnya 0, 3 kali 7 hasilnya adalah 21. Kita tulis di situ 210. 7 kali 0 adalah 0. 0 tambah 0 tambah 0, 0 tambah 1, 1, 7 tambah 2 adalah 9. Dengan cara lain, ya, dengan cara lain 130 kali 7. 0 kali 7 0, 3 kali 7 21. Nah, 2-nya taruh di sini, 1-nya taruh di sini ya. 21, 2-nya taruh sini, 1-nya taruh di sini. Kemudian 1 kali 7. 1 kali 7 adalah hasilnya adalah 7. Nah, terus 7 kita tambahkan dengan 2 yang di samping. Jadi 7 kita tambahkan 2 yang ditaruh di sini tadi. Hasilnya adalah 9. Nah, jadi ya sama ya. 910 ini juga 910. Sekarang buatlah soal cerita untuk soal berikut ini lalu hitunglah hasilnya. Ini adalah contoh dari Pak Guru.
Dari soal ini, dari seperti ini kita buat soal ceritanya. Ini dari Pak Guru. Sebuah peternakan kelinci memiliki 4 kandang penyimpanan anak kelinci. Setiap kandang berisi 300 ekor anak kelinci. Berapa banyak anak kelinci semuanya? Nah, itu kita hitung asalnya dulu. 300 asalnya dari 300 ratusan, 0 puluhan dan 0 satuan. Lalu semuanya kita kalikan dengan angka 4. 4 kali 300, 4 kali 0, 4 kali 0. 4 kali 300 hasilnya 1200. 4 kali 0 hasilnya adalah 0. 4 kali 0 adalah 0. Jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 1200. Cara lain, 300 kali 4. 0 kali 4 adalah 0. 0 kali 4 adalah 0. 3 kali 4 adalah 12. Jadi hasilnya adalah 1200. Jadi ada 1200 anak kelinci semuanya. Nah, demikian dari Pak Ardi. Terima kasih ya, jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan. Sekian dulu ya dari Pak Guru. Semoga dengan penjelasan tadi kalian semua cukup jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.